أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد. Para alim, para habaib, para tuan guru yang saya muliakan dan saya hormati, Habib Tahir Barakbah, Habib Fauzi Al-Habsyi yang sangat kita hormati, para tuan guru, Al-Ustaz, Al-Doktor, Tuan Guru Muhammad Yusuf Al-Bandari selaku pengasuh dan pembina pondok pesantren Al-Majlis Dzikir Al-Asyikin, juga tuan guru yang lain yang hadir pada sore kali ini yang juga saya hormati, para tokoh masyarakat, para jemaah kaum muslimin dan muslimat dari sekitar Tunas Baru, desa Tunas Baru dan sekitarnya yang juga saya hormati. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali bisa bersilaturahmi dengan saudara-saudara sekalian di tempat Tunas Baru ini. Insya Allah kita bakal nanti menjadi pondok pesantren. Amin Allahumma. Mudah-mudahan perjumpaan ini, apalagi sebentar lagi kita memasuki masa-masa bulan suci Ramadan, membawa keberkahan bagi kita semuanya. Amin Allahumma. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada sebuah hadis. Ini pentingnya karena di sini akan didirikan lembaga pendidikan. Nanti kalau ada yang bermukim, pondok pesantren dan seterusnya di tempat sini, ada sebuah hadis yang berkaitan dengan situasi masa sekarang. Jadi memang kejadian-kejadian yang ada di dunia ini kadang-kadang diisyaratkan di dalam Al-Quran, kadang-kadang diisyaratkan di dalam hadis-hadis. Dan apabila realita yang ada kita hubungkan dengan hadis-hadis itu, ini pentingnya maka kita bisa mengambil langkah yang terbaik. Apa yang harus kita lakukan menghadapi masa-masa seperti sekarang ini? Ini yang akan kita bicarakan. Ada sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, riwayat Imam Abu Nu'aim dalam Hilyatul Awliya. Rasulullah SAW bersabda, "Kaifa antum idza labistum fitnatan fatuttakhadhu sunnatan yardu fiha as-saghir wa yahramu fiha al-kabir wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatun." Artinya apa? Apa yang akan kamu lakukan? Apa tindakan kalian? Apa sikap kamu? Apa kebijakan kamu apabila kalian telah berpakaian fitnah? Ini maksudnya akhir zaman. Apabila kalian nanti berpakaian fitnah, lalu fitnah itu kamu jadikan sebagai sunnah. Sebenarnya fitnah tapi dianggap kebaikan. Nah, apa yang dimaksud kita berpakaian fitnah? Apakah pakaian kita ini fitnah? Bukan maksudnya.
bukan bajunya fitnah. Ini anak-anak mau kemana ini? Mau kemana ini? Ya ada apa-apalah, karena di depannya anak-anak ini ramai. Biasa, anak-anak ramai itu biasa. Mengapa? Karena dunianya. Kalau punya anak-anak masih kecil itu suka gaduh, maksudnya gaduh itu suka bertingkah itu bagus. Karena sabda Rasulullah SAW, uramatus sobi fi syughari ziyadatun fi aqlihi fi kibari. Anak kecil kalau banyak tingkah ketika masih kecil berarti cerdas nanti setelah besar. Amin Allahumma. Yang anak-anak gak apa-apa walaupun agak berisik. Yang gak boleh yang tua-tua ya. Kalau yang tua-tua ini harus dengar. Kalau ini walaupun gak berisik gak ngerti apa yang kita bicarakan. Nah, tadi di dalam hadis disampaikan apa yang akan kalian lakukan apabila kalian telah berpakaian fitnah. Apa yang dimaksud berpakaian fitnah? Manusia ini dalam kehidupan sehari-hari pasti butuh pakaian, butuh baju. Pergi ke kebun sawit pakai baju, pergi ke kebun karet pakai baju, pergi ke pasar pakai baju, ke masjid pakai baju, di mana-mana pakai baju. Artinya apa? Baju ini merupakan kebutuhan manusia yang tak dapat terpisahkan. Di mana-mana kita butuh baju. Ini kebutuhan yang nggak bisa ditinggalkan baju. Nah, lalu bagaimana suatu saat nanti di akhir zaman ada barang-barang yang sebenarnya barang itu menjadi fitnah bagi kamu. Apa fitnah itu? Menjadi ujian bagi kamu, menjadi tantangan bagi kamu. Yang namanya fitnah atau ujian bisa ada yang lulus, bisa ada yang gak lulus. Yang gak lulus ini nanti agamanya berkurang, apa ibadahnya atau agamanya atau justru imannya. Ini yang gak lulus. Nah, di akhir zaman ini ada barang-barang yang menjadi fitnah, menjadi ujian, mengganggu, berdampak negatif, berdampak buruk. Mungkin mengganggu ibadah kita, mengganggu pergaulan kita, merusak akhlak, merusak moral, mungkin mengganggu akidah. Tapi walaupun mengganggu, justru kita butuhkan, seperti halnya kita membutuhkan baju. Apa contohnya? Perkara yang sebenarnya fitnah tapi kita butuhkan. Contohnya kalau di alam modern seperti televisi. Ibu-ibu di belakang di rumahnya ada TV apa enggak? Ada. Ada TV. TV ini kira-kira fitnah apa bukan fitnah? Kira-kira kalau ibu-ibu nonton TV, yang ditonton itu pengajian agama apa sinetron? Kalau dah sinetron berarti fitnah. Paling enggak kalau laki-laki bal-balan sepak bola. Itu kalau yang laki-laki yang ditonton ya. Kalau musim sepak bola, musim tinju itu laki-laki gak tidur itu. Kuat gak tidur nonton bola. Coba suruh baca Yasin, belum selesai dah ngantuk. Nah, ini artinya apa? TV ini fitnah. Mengapa fitnah? Yang diajarkan di TV gak ada yang baik. Apalagi sinetron. Apa saja kalau masuk film tampilannya gak baik. Film apa saja. Kadang-kadang di sinetron filmnya itu tentang ustadz. Setelah diperhatikan ujung-ujungnya apa? Ustadznya pacaran sama ustazah. Ini kalau di TV gak ada yang baik memang di TV. Tapi walaupun TV seperti itu kita butuhkan, seperti halnya kita butuh baju. Gak ada orang yang rumahnya gak punya TV. Ada yang tanya, Pak Kiai, di rumah Pak Kiai ada apa enggak TV-nya? Kira-kira di rumah saya ada apa enggak TV-nya?
Di rumah saya ada 3 TV-nya, cuma yang satu udah rusak, yang bisa ditengok 2. Karena kalau nggak punya TV susah, anak kita nanti betah di rumah tetangga, nggak pulang-pulang. Ini gara-gara TV. Fatuttakhadhu sunnatan, lalu ini perkara ini dianggap sunnah TV. Contoh lagi fitnah zaman modern apa? HP, Android. Yang belakang ibu-ibu punya Android, punya semua. Nggak punya ya, yang nggak punya sudah emak-emak itu. Kalau yang masih mama muda biasanya punya. Kalau yang mama-mama sudah agak tua nggak punya. Tapi rata-rata punya HP. Kalau saudara punya Android, punya HP, coba kita evaluasi. Saudara buka HP rata-rata karena ada keperluan atau karena main-main? Yang banyak karena main-main. Kadang nggak pernah untuk nelfon HP-nya, untuk lihat film, lihat apa, download macam-macam. Dan ini fitnah. Ini walaupun fitnah ya mengganggu ibadah, mengganggu akhlak, kita ini capek. Kadang-kadang ada tamu datang ke rumah, baru 2 menit ngomong, HP-nya berbunyi, bicara dengan yang jauh dari kita. Kadang lama ngomongnya. Saya kadang jengkel, ini kok kesini kalau mau bicara dengan orang lain. Ini kan terganggu. Jadi memang merusak akhlak ya, semuanya dirusak. Fatuttakhadhu sunnatan, dan ini TV dan HP ini dianggap kebaikan sekarang. Kok dianggap kebaikan? Dulu kalau kita masuk rumahnya orang, yang kelihatan pertama ada rak-rak, ada Al-Quran, ada Yasin, tahlil di ruang tamu itu dulu. Sekarang ini kalau masuk rumah orang yang kelihatan pertama apa? TV. TV-nya besar, itu yang kelihatan. Kalau kamarnya ada 5, TV-nya ada 5. Ini orang sekarang. Dan di sampingnya ada tempat kecesan HP. Ini TV. HP juga begitu. Ini menjadi fitnah zaman modern. Dulu ustadz-ustadz, tuan guru kalau kemana-mana, kalau pergi kemana-mana, yang disaku itu apa? Tasbih. Itu ustadz-ustadz. Sekarang kira-kira yang disaku apa? HP. Kalau dulu seorang ustadz mau pergi, misalnya pergi ke Palembang naik bis, atau naik apa, begitu duduk diraba-raba sakunya, diambil tasbihnya. Tapi kalau sekarang duduk di pesawat, duduk di mobil, diraba-raba, apa yang diraba? HP. Padahal gak ada yang nelpon sama dia. Dianggap sunnah sekarang HP itu. Ini yang ustadz kemana-mana bawa HP, apalagi yang bukan ustadz. Ya termasuk saya juga sebenarnya, ustadz juga bawa HP, dianggap sunnah. Ini HP saudara, ini namanya fitnah zaman modern. Kadang-kadang ya kalau dianggap sunnah, sebenarnya gak baik, tapi orang seperti menganggap kebaikan. Saya pernah ada di Masjid Nabawi, pernah juga sholat di depan Ka'bah. Tiba-tiba di sekitar saya ada nada dering, bunyinya lagu dangdut. Kira-kira kalau nada dering lagu dangdut orang mana itu? Orang Arab apa orang Indonesia? Orang Indonesia. Ngapain jauh-jauh dia pergi ke sana kalau cuma mendengarkan lagu dangdut? Cukup di sini aja, jangan bawa ke sana. Makanya kalau ke masjid, sering di masjid-masjid ada pengumuman yang bawa HP harus di silent atau dimatikan. Mengapa? Mengganggu orang lain nada deringnya. Ini sudah merusak saudara. Nah, akibat adanya HP ini, adanya TV, adanya internet, yarbu fihas shaghir, anak-anak kecil cepat pertumbuhannya menjadi dewasa. Ini anak sekarang.
Artinya anak sekarang cepat memasuki masa-masa kenakalan remaja. Kalau dulu saya Guru Yusuf masih kecil ya, jarang ada TV, apalagi gak ada orang punya HP. Anak-anak laki perempuan kelas 5, kelas 6 SD itu gak ngerti hubungan. Paling-paling SMP kelas 3 itu baru ngerti, itu dulu. Tapi kalau sekarang gak usah anak SMP saudara, kadang-kadang anak TK itu ngerti mana kawannya yang ganteng, mana yang cantik, gara-gara ada di TV, sering nengok TV, nengok YouTube, nengok internet. Kira-kira beberapa waktu yang lalu saya punya anak laki-laki TK, usianya 4 tahun lebih, belum 5 tahun. Anak laki-laki ini bicara sama ibunya, "Mi," panggil Umi, "apa? Saya kalau ke rumah bibi yang sana, saya suka, Umi." "Kenapa?" "Keponakannya bibi yang sana cantik-cantik." Padahal belum 5 tahun. Saya terkejut waktu itu. Ini kok ngerti sama anak cantik belum 5 tahun. Mau dibilang cerdas bukan pelajaran. Coba ini kaitannya dengan pelajaran, wah anak saya cerdas. Mau dibilang ingin kawin masih TK. Ini anak sekarang saudara ngerti. Ya Rabbi filsafat. Apalagi kenakalan remaja ini tambah parah sekarang. Anak remaja ini tambah nakal. Ini dengan adanya HP. Kalau dulu ya orang berhubungan dengan orang lain sulit sekali. Sekarang ini dari kamar ke kamar, gak ada yang tahu siapa yang dia hubungi. Nah, ini artinya apa? Di zaman yang penuh fitnah seperti sekarang ini, orang tua dituntut untuk lebih ketat mengawasi anak-anaknya. Mengapa? Anak-anak kita tantangannya lebih berat daripada tantangan kita dulu ketika masih remaja. Sekarang ini ada TV, ada internet. Kalau datanya habis, anak-anak sekarang minta duit sama mamanya 2.000, 3.000, lalu datang ke warung kopi yang ada wifi-nya. Nanti beli kopi 2.000 atau 5.000, lalu dia ada di situ setengah hari sambil main wifi. Kopinya gak diminum-minum, yang penting dia dapat password wifi-nya, ada di janji. Kayak gitu. Ada kan? Ini masa sekarang. Karenanya kita ini tantangannya berat. Dan ini karena itu menghadapi tantangan seperti ini, yang paling bagus anak-anak kita itu dimasukkan pondok pesantren. Kalau anak kita ini masuk pondok pesantren aman. Mengapa? Di pondok pesantren yang namanya pergaulan dijaga, yang namanya TV tidak ada, HP gak boleh pegang, ibadahnya dijaga, akidahnya dijaga, akhlaknya semuanya dijaga. Ini pondok pesantren. Kalau di luar pondok gak ada yang jaga. Di sekolah umum gak dijaga, ibadahnya gak dijaga, pergaulannya ya memang bebas, akhlaknya ya gak dijaga juga, ya terserah. Karenanya zaman sekarang ini pondok pesantren penting bagi anak-anak kita. Karenanya kita berharap di lahan ini nanti cita-cita Habib Fauzi dan kawan-kawan ini dimudahkan oleh Allah. Bisa di sini dibangun pondok pesantren, tempat penyemaian pendidikan anak-anak yang soleh dan solehah. Amin Allahumma amin. Ini bahaya fitnah TV dan HP bagi anak-anak remaja. Lalu bagi orang dewasa bagaimana? Wayahramu fihal kabir. Sebab fitnah-fitnah itu orang yang dewasa cepat tua, cepat sakit-sakitan, cepat lumpuh, cepat pening kepala gara-gara HP. Mengapa gara-gara HP? Ini ya contoh paling konkret, paling dekat. Sekarang ini angka perceraian di mana-mana meningkat. Salah satu sebabnya yang paling banyak apa? Gara-gara HP. Gara-gara HP.
Gara-gara HP kadang-kadang suaminya pergi kerja, bininya di belakang HP-HPan, main HP. Ya kadang-kadang bininya kemana, suaminya main HP. Saya beberapa waktu yang lalu ada undangan di Duri. Mana Duri itu? Di Riau. Pas bermalam, saya tempat bermalam itu di asrama pemerintah, di asramanya Pertamina. Karena mungkin tahu kalau saya ini ustadz, akhirnya ada petugas kebersihan. Dia rajin sekali membersihkan kamar saya. Setelah saya sapa, akhirnya apa? Terima kasih Pak Kiai menyapa saya, katanya. Lah terima kasih gimana? Saya ingin bicara dengan Pak Kiai. Ya bicaralah, cuma ingin bicara, bukan Kiai, ingin curhat. Ingin curhat apa? Kiai, gimana cara mengembalikan barang hilang? Kamu kehilangan apa? Istri saya hilang, Kiai. Memangnya ditinggal di mana? Enggak ditinggal di mana, Kiai, ada di rumah. Anak saya, anaknya 3, istri saya di rumah. Pernah bertengkar? Enggak pernah bertengkar. Terus tahu-tahu dia meninggalkan pesan, saya akan pergi jauh, jangan cari saya. Pegang HP istrinya, iya Kiai. Kira-kira kalau ada istri meninggalkan suaminya itu kemana? Apa karena janjian sama laki-laki lain? Apa karena mau kemana? Iya memang ada di Jambi yang gitu. Ada di belakang, ada yang suka, nggak ada ya? Nggak ada. Alhamdulillah. Saya ini pernah ke Jambi 4 tahun lalu. Saya ini ibu-ibu ke Jambi sudah 10 tahun. Kadang tiap bulan, tiap 2 bulan, kebetulan oleh Allah dimudahkan merintis pondok pesantren Al-Hujjah di Sukoawin Jaya Sekernan, kilometer 64. Suatu kali saya datang ke sana, ada wali santri gak pernah menjumpai saya, tiba-tiba ingin bicara dengan saya 4 mata. Ini apa ini, kok perlu sama saya? Akhirnya saya panggil ke kamar, ada apa Pak Kiai? Saya diminta tolong. Apa? Ibunya anak-anak pergi, Kiai. Pergi kemana? Gak tahu, kata. Pegang HP, ya pegang Pak Kiai. Kamu tahu sama siapa dia main HP? Gak tahu. Ini gara-gara HP. Seorang istri meninggalkan suami. Kadang-kadang yang suaminya gitu juga, gara-gara HP. Gimana suaminya? Ada suami kalau menerima telepon langsung lari pergi menjauh dari bininya untuk mengangkat. Kira-kira kalau ada suami setiap ngangkat telepon pergi ke jauh, tempat yang jauh, kira-kira yang nelpon siapa? Kira-kira yang nelpon itu seorang ulama, seorang ustadz, atau seorang cewek? Seorang cewek. Ada di Jambi? Ada. Ini namanya bahaya, saudara. Akhirnya apa? Cepat tua. Istrinya cepat tua, suaminya cepat tua karena makan hati. Ini fitnah, ini namanya fitnah. Belum minta ganti HP lagi. Belum minta ganti HP lagi ya. Istrinya nanti minta ganti HP. Kadang-kadang ini ada suami istri, ada istrinya curhat pada saya. Jadi yang istrinya HP-nya di password biar suaminya gak bisa buka, punya suaminya di password juga biar istrinya gak bisa buka. Kalau suami istri saling mempassword HP, itu kira-kira ada rahasia apa enggak? Alhamdulillah ya, guru Kashful sudah datang. Betul, alhamdulillah. Fadhal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak apa-apa guru. Dari kampus langsung ke sini. Masya Allah. Dari kampus langsung ke sini.
Ini ya gara-gara HP. Yang dewasa cepat tua, cepat sakit-sakitan, dan banyak kasus seperti ini. Wa yahramu fihal kabir. Ini fitnah sekarang, belum lagi fitnah-fitnah yang lain. Kemudian dalam hadis tadi dikatakan, wa idza turikat minha syai' qila turikat sunnatuh. Dan apabila ada fitnah yang ditinggalkan, ada orang gak mau pegang-pegang fitnah, gak mau punya fitnah, orang-orang pada bilang dia ketinggalan zaman. Sekarang ini kalau ada orang gak punya HP, kata orang apa? Ketinggalan zaman. Anak kita kalau motornya jelek, kata kawan-kawannya ketinggalan zaman. Dan betul saudara, ini ujian akhir zaman. Ini pengalaman pribadi. Tahun 2004 saya pulang dari pondok mau kawin. Waktu itu ada kawan ya, saudara bilang sama saya, "Bang, apa? Abang kok gak beli HP?" Waktu itu saya jawab, "Untuk apa saya pegang HP? Saya bukan orang penting. Saya gak ada perlu nelpon orang, dan mungkin orang gak ada perlu nelpon saya." Apa kata kawan ini? "Bang, sekarang ini zamannya. Kalau gak punya HP ketinggalan zaman." Saya bilang sama dia, "Saya gak ada uang mau beli HP. Ini baru pulang dari pondok, mau cari anaknya orang yang siap dikawin. Kira-kira mau apa enggak gak punya HP ini?" Apa kata kawan ini? "Abang ini gampang punya HP." "Gampang gimana? Abang ini kan sering diperlukan kiai-kiai. Kiai-kiai besar sering perlu sama abang. Coba minta HP, pasti dikasih." Saya jawab, "Enggak lah, malu. Masa ingin punya HP kumis-kumis sama orang." Akhirnya karena baru pulang dari pondok, orang kawan-kawan yang tahu, saya diundang ceramah. Yang punya pondok ceramah di pondoknya, punya madrasah ceramah di madrasahnya. Kadang ngisi di kampus, di kampung-kampung. Pulang ceramah sering dikasih uang sama orang. Lama-lama uang di dompet kita hitung ada berapa ini. Waktu itu kira-kira ada 450.000. Awal 2005. Saya tanya sama kawan-kawan, "Berapa harganya HP?" Kata kawan-kawan, "Pak Ustadz, itu tergantung budgetnya Ustadz." Budgetnya ada berapa bisa dapat HP? 400.000. Kata mereka, "Wih, itu HP-nya sudah bagus banget." Akhirnya waktu itu beli HP 400.000. Setelah beli HP, apa yang terjadi saudara? Jadi bingung. Mengapa bingung? Ini mau nelpon siapa ini? Orang rumah, orang tua, adik-adik, gak ada yang punya HP. Nah terus yang mau nelpon saya siapa? Wong gak ada yang perlu. Hanya cuma untuk main-mainan, hanya untuk SMS waktu itu. Itu tahun 2004. Tahun 2009 ceramah sudah kemana-mana, sampai di luar provinsi. Jumpa dengan kawan lama, "Ustadz, apa merek HP-nya? HP-nya apa?" "Loh, saya pakai Nokia terbaru." "Apa?" kata dia. "Ganti Ustadz." "Ganti apa?" "Sekarang ini eranya BlackBerry." "Loh, BlackBerry itu apa?" Saya gak ngerti. Ya cuma sering dengar waktu itu BlackBerry, tapi gak tahu. Apa kata kawan ini? "Ya Allah, Ustadz ini benar-benar ketinggalan zaman." Saya bilang, saya masalah ini bukan ketinggalan zaman, memang gak ikut rombongan. "Ustadz, kalau ada BlackBerry bukan cuma bisa kirim SMS, tapi bisa BBM-an, lalu bisa kirim gambar, kirim suara, dan itu Ustadz bisa untuk main Facebook." Facebook gak ngerti lagi waktu itu. Lah Facebook itu apa? "Ustadz, kalau main Facebook itu bisa untuk membuat jaringan internasional, jaringan dakwah, jaringan bisnis, jaringan apa. Kalau Ustadz mau, kalau udah punya Facebook itu gampang loh cari istri lagi," kata kawan waktu itu. Padahal saya sudah ceramah ke luar provinsi, sudah ke Denpasar, ke Bali. Saya kan Jawa Timur,
sudah ke Jawa Tengah waktu itu. Ustadz itu kalau ceramah kemana-mana, kalau cari istri biasanya gampang, tinggal bisik-bisik sesama ustadznya. Saya ini kan di kanan kiri ustadz semua ini, bisa ini dimintai tolong nih. Nah ini siap katanya ini. Artinya gak perlu pakai Facebook. Akhirnya apa? Lama-lama beli BlackBerry, takut ketinggalan. Lalu 2014 ada seminar internasional di Surabaya, para ulama Indonesia Malaysia. Saya selain sebagai panitia juga narasumber. Pas waktu istirahat, sebagian kiai-kiai menghampiri saya. Apa kata mereka, Pak Kiai? HP-nya kok masih jadul, ganti dong. Nah, ganti yang apa? Masa Pak Kiai gak tahu? Sudah bolak-balik diundang ke Kuala Lumpur, diundang sampai Papua, sampai Sumatera, mana-mana, HP-nya masih kayak gini katanya. Nah, ini artinya apa? Pada masa sekarang ini masyarakat, orang-orang banyak membeli barang-barang mahal. Itu bukan karena didasarkan oleh kebutuhan, tetapi karena gaya hidup. Dan itu gak baik, saudara. Gak baik. Kalau hanya mengejar gaya hidup gak baik. Mengapa? Karena gak pernah berhenti. Saudara beli HP terbaru sekarang, besok dapat 2 hari keluar lagi yang lebih baru. Apa setiap keluar yang baru mau beli lagi? Ya, habis waktu kita hanya untuk main-main di dunia ini. Ini tantangan zaman sekarang ini. Ini yang perlu kita tahu. Nah, setelah Rasulullah bersabda begitu, para sahabat bertanya, "Mata dzalika ya Rasulullah?" Itu kapan terjadi wahai Rasulullah? Kapan terjadi? Rasulullah menjawab, tanda-tandanya yang pertama, idza kathurat qurra'ukum wa qallat ulama'ukum. Apabila banyak orang yang pandai berceramah di antara kamu, tetapi sedikit orang alim yang ngerti ilmu agama. Ini kapan? Ini sekarang. Mencari orang yang pandai berceramah, kalau dia diundang penontonnya ramai sekali, ini gampang. Tetapi mencari orang yang alim, yang mendalam ilmu agama, sekarang ini semakin sulit. Nah, ini artinya apa? Pada masa-masa seperti sekarang ini, berarti kita tetap dituntut untuk menjaga tradisi keulamaan. Gimana menjaga tradisi keulamaan? Anak kita dijaga pendidikan. Anak kita ini jangan sampai gak ngerti ilmu agama. Dan dalam urusan agama, kita tetap berpegangan pada fatwa-fatwa para ulama yang alim-alim. Dan jangan mudah terpengaruh dengan penceramah yang tidak ada ilmu. Karena masa sekarang memang ya, sekarang ini ustadz yang alim kalau berceramah daya tariknya kalah dengan penceramah yang lucu yang gak ada ilmu sama sekali. Betul? Betul. Dan sekarang ini untuk menjadi penceramah gampang, apalagi ada YouTube, ada Facebook. Bikin akun channel di YouTube, nanti di depan namanya kasih gelar apa Buya, apa Kiai, apa Gus atau apalah. Nanti ngarang ceramah yang lucu-lucu, nanti diundang kemana-mana, padahal gak ngerti apa-apa. Akhirnya fatwanya ngamuk. Kadang-kadang yang berprofesi menjadi ustadz penceramah gak pernah ngaji, latar belakangnya artis, karena sudah gak laku jadi ustadzah, jadi ustadz. Dan ini bisa mengalahkan ustadz yang doktor yang sungguhan kalau ceramah. Tahun 2013 saya diundang ceramah di Jayapura, Maulid Nabi, di asrama tentara waktu itu, di masjid agak ramai. Tahun berikutnya diundang lagi, saudara, acara yang sama, Maulid Nabi. Tahun berikutnya ternyata undangan lebih ramai. Saya waktu itu sempat terkejut, ini kok tambah ramai sekarang, apa saya ini tambah keramat? Karena lebih ramai dari dulu. Masa saya tambah keramat? Akhirnya apa? Tolah-toleh di situ, ini kok ramai. Gak sengaja tolah-toleh kelihatan baliho pengumuman ya,
Ternyata apa saudara? Penceramahnya ada 2 orang. Siapa? Yang pertama Ki Idrus Ramli dari Jawa Timur, satunya ustadzah artis dari Jakarta. Setelah lihat itu saya ngerti, loh kayaknya ini yang keramat bukan saya. Apalagi waktu itu yang banyak hadir itu bapak-bapak. Wah ini kayaknya suka yang ustadzah ini. Betul memang. Artinya apa? Di akhir zaman seperti itu. Karenanya di akhir zaman kita ini dituntut untuk tetap berpegang teguh pada fatwa-fatwa para ulama. Yang bukan ulama jangan diikuti. Ini sebentar lagi ini bulan Ramadan. Kalau kita ikut fatwanya guru-guru dulu, para ulama dulu. Kita ini bagaimana? Kalau berpuasa biasanya kita ini puasa ya kalau imsak berhenti makan. Gak makan, gak minum. Persiapan sholat subuh. Nanti ini ada berapa apa imsak makan. Baru kalau azan berhenti makan. Kalau pas azan berhenti makan ya batal lah puasanya. Gak ngerti. Mengapa ini gak ngerti? Mengapa gak ngerti? Mengapa para ulama membuat aturan imsak? Antara imsak dengan subuh itu durasi waktunya 10 menit. Subuh di jam berapa? Jam 5 kurang 10 ya. Jam 5 kurang 5. Kalau subuh itu jam 5 kurang 5, berarti imsaknya itu 4.45. Jadi kalau imsak 4.45, subuh 4.55. Mengapa seperti itu? Jaraknya 10 menit. Karena berdasarkan perhitungan ilmu hisab, yang tengah-tengah itu sebenarnya prediksi terbitnya fajar. Jadi 4.50 itu subuh diprediksikan fajar terbit. Nah, agar sholat subuhnya ini berhati-hati benar-benar sah, subuhnya mundur 5 menit. Dan agar puasanya tidak batal, khawatir dia makan fajar sudah terbit, maka puasanya maju 5 menit. Jadinya jaraknya 10 menit. Jadi kalau ada orang begitu imsak masih menghabiskan kopi, langsung habis, gak batal puasanya. Tapi kalau udah 5 menit bisa batal itu, karena itu fajar sudah keluar. Apalagi memang dia sengaja nunggu azan di masjid, padahal masjidnya banyak. Itu udah azan, ini bukan masjid kita ini belum azan. Padahal azan yang di sebelah telat 10 menit, dia masih minum kopi, gak sah puasanya saudara. Jangan sembarangan. Para ulama kita dulu menetapkan seperti itu ada dasarnya. Karena kita memang di dalam beribadah tidak mengikuti matahari, ilmu hisab. Kita ini ikut ilmu hisab dari dulu. Saudara pernah, kalau di dalam fikih ya, sholat zuhur itu kan waktu istiwa. Ketika matahari pas di atas lewat sedikit. Pernah mau sholat zuhur lihat bayangan matahari? Enggak pernah kan, paling lihat jam. Berarti ikut ilmu hisab. Semuanya ikut ilmu hisab kok. Kalau urusan puasa gak mau ikut ilmu hisab, bikin aturan sendiri. Ini namanya gak ikut fatwa ulama. Karenanya hati-hati. Kita tetap ikut fatwa-fatwa para ulama. Karenanya ya, tradisi-tradisi keagamaan yang kita wariskan dari ulama-ulama dulu tetap kita lestarikan. Mengapa? Karena itu dari ulama, kita ikut ulama. Jangan ikut orang yang pandai bicara yang ada sekarang ini. Ini yang pertama, tanda pertama. Tanda kedua, tanda akhir zaman. Maka surat umara'ukum wa qallat umana'ukum. Banyak pejabat negara kamu tetapi sedikit yang amanah. Pejabat negara semakin banyak, yang amanah semakin sedikit. Artinya banyak yang korupsi, banyak yang khianat, banyak yang nakal. Banyak apa gak banyak? Betul banyak. Ini bukan kata saya loh, kata kalian ini. Banyak memang saudara. Nah ini artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini kita dituntut menjaga nilai-nilai amanah. Dan lembaga pendidikan yang mendidik agar anak-anak amanah itu pondok pesantren, pondok ini pelarian di akhir zaman. Amanah.
Menjaga nilai amanah sekarang ini sulit, saudara. Mengapa sulit? Kalau dulu orang makan barang haram, korupsi, itu harus jadi pejabat. Sekarang ini gak perlu jadi pejabat, jadi rakyat bisa korupsi. Bisa apa gak bisa? Bisa. Di Jambi di sini ada pilkades, ada pileg legislatif, ada pilkada. Pernah dengar setiap ada pil-pil ada orang-orang bagi-bagi duit, bagi uang agar dipilih? Itu kira-kira uang halal apa uang haram? Uang haram. Pernah menerima? Hah? Menerima? Artinya apa? Semuanya gampang dapat barang haram. Ini zaman sekarang memang. Dulu awal-awal pileg ya, 15 tahun lalu, sekitar 2009, ada orang nelpon saya, Pak Kiai, saya ini pulang dari kebun, terus sampai di rumah tahu-tahu ada amplop. Apa isinya? Ada gambarnya Pak Kiai, sama ada uangnya. Terus ini uang halal apa uang haram? Saya bilang, kamu kok tanya begitu? Ini kan min haitsu la yahtasib, Pak Kiai. Saya dapat ini dari jalan yang tak disangka-sangka. Entah siapa yang ngantar ini. Saya sampaikan, menurut fatwa para ulama, Pertemuan Nahdlatul Ulama Jawa Timur tahun 2005, itu haram, termasuk rasuah, termasuk suap. Terima kasih Kiai. Besoknya habis coblosan, habis pilihan, nelfon lagi, Pak Kiai, ini uang haram ini mau dikemanakan? Yang jelas gak boleh dimakan itu. Kalau buat rokokan gimana Pak Kiai? Kan dibakar. Masih nawar saudara. Atau kalau beli pulsa gimana? Gak buat rokok, gak buat makan. Jadi kembalikan. Orang itu kalau menerima barang haram, dikembalikan sama yang ngasih. Ini akhir zaman memang. Gampang dapat barang haram. Semuanya itu. Kiainya ya ditawari juga. Ini kalau sudah menjelang pil-pil, ada orang datang ke rumah, nggak pernah bertamu. Ada apa Pak Kiai? Ini ada orangnya bagus Kak, Pak Kiai, Masya Allah katanya. Terus sekarang ini nyalon bupati karena terpaksa. Nyalon bupati karena terpaksa. Terus ingin minta doa sama Pak Kiai, ingin kesini. Kira-kira kalau orang minta doa begitu, ngasih uang apa enggak kira-kira? Ditawari juga saudara jadi kiai itu. Artinya kalau musim barang haram, masyarakatnya dapat, kiainya ditawari lebih banyak. Tapi bukan saya itu, katanya orang lain. Ini tanda yang ketiga. Tanda yang kedua, yang ketiga, tanda yang ketiga apa? Wal tumisatid dunya bi amalil akhirah. Dunia telah dicari dengan amal akhirat. Banyak aktivitas yang sebenarnya itu mencari pahala akhirat, tapi sekarang ada bayarannya. Sekarang tuh apa yang gak digaji? Kalau dulu guru-guru di kampung yang ngajar Al-Quran gak ada gajinya. Setelah reformasi dapat gaji apa enggak? Dapat gak? Kalau dulu imam-imam masjid gak ada gajinya, gak ada amplopnya. Sekarang itu kalau di kota-kota baca khutbah itu ada amplop, ada semua. Ada kawan di Jakarta 10 tahun yang lalu bilang pada saya, beliau kiai punya masjid. Apa kata beliau? Pak Kiai, saya ini sering didatangi anak muda berpeci, karena saya ketua masjid, dia datang menghadap bawa map. Loh ngapain bawa map? Ngelamar baca khutbah Jumat. Di Jakarta itu jadi khotib ngelamar ke masjid-masjid. Loh kok pakai ngelamar di sana? Pak Kiai, di Jakarta ini ittaqullah 1 kali. Ayyuhan nas ittaqullah, bertakwalah kalian, minimal 500.000.
Allah. Ittaqullah. Istiqlal 5 juta. Kalau Istiqlal 5 juta dah lama. Itu 10 tahun yang lalu. Saya nggak tahu waktu itu karena saya orang kampung. Pas ada undangan ceramah di Bali, ada acara di Bali, hari Jumat diminta baca khutbah. Pak Kiai minta tolonglah, orang ingin dikhutbahi Pak Kiai. Karena bukan masjid saya khutbah pendek-pendek aja. Habis itu jadi imam. Selesai itu saya dibawa ke rumah ketua masjid. Begitu duduk langsung diambil mat. Pak Kiai tolong diterima. Apa ini? Ini ucapan terima kasih. Itu tahun 2009. Dalam hati saya ngomong, cuma ucapan terima kasih pakai emak, merepotkan aja. Langsung ucapkan aja lah, nggak usah pakai emak segala. Nah, akhirnya saya serahkan sama murid saya yang kebetulan saya bawa. Ini pegang. Sampai di kamar penasaran. Ini mungkin ucapannya panjang, pakai emak. Coba dibuka, dibaca ucapannya. Begitu dibuka emaknya isinya amplop. Loh, amplop Pak Kiai. Wah, ucapannya masih pakai amplop. Coba dibuka lagi. Setelah dibuka lagi, ternyata apa saudara? Ucapannya 10 lembar. Merah-merah. Yang pakai peci ganteng, bukan yang pakai pedang itu. Yang pakai pedang itu berapa? Itu yang pakai peci 1 juta 2009. Saya waktu itu mikir, coba saya tinggal di sini, saya gak kerja apalagi dah, cukup baca khutbah aja di masjid ke masjid. Uang 1 bulan 4 kali atau 5 kali itu cukup punya istri 2 di Bali. Itu awal-awal. Kalau sekarang, kalau khutbah di Jakarta, di Denpasar, di Balikpapan, minimal 5 juta, kadang 7,5, kadang 10 juta itu khutbah. Artinya apa? Zaman sekarang seperti itu. Ini tuntutan keikhlasan saudara. Ya orang-orang alim, para asatid diminta menjaga keikhlasannya. Mengapa? Kalau gak ikhlas akhirnya agama dijual. Ceramahnya sesuai pesanan, statementnya berdasarkan order. Karena apa yang gak bisa dijual sekarang? Ini tuntutan keikhlasan. Dan karena masyarakat sekarang yang memang sudah sejahtera, karena masyarakat ini sejahtera, mereka perhatian sama para ulama. Kalau mereka ada apa yang lebih, para ulama dikasih. Gak apa-apa seperti itu, tapi fatwanya jangan dirubah. Karena ini tuntutan keikhlasan. Kemudian setelah masa-masa reformasi lagi ya, ini ada program penyuluh. Tahu program penyuluh? Ustadz-ustadz di kampung-kampung itu daftar penyuluh, nanti dapat uang. Tahun 2010 ada paman saya di Kemenak di Jember, telepon saya, ada apa kamu daftar jadi penyuluh. Apa penyuluh itu? Kalau daftar penyuluh nanti kamu dapat uang. Terus saya dapat uang ini kapasitasnya apa? Kamu kan kiai, pegang masjid, kalau ada tahlilan kamu mimpin gini, itu dapat. Saya mikir-mikir, saya ini kemana-mana dikasih uang sama orang, sudah habis ikhlasnya. Masa jadi ketua masjid mau ngambil uang juga? Lalu mana yang dapat pahala saya ini? Akhirnya saya gak mau. Ya nanti saya daftar. Saya cari alasan aja gak daftar. Tahun berikutnya gak daftar lagi. Tahun ketiga karena gak daftar, pas ceramah di Masjid Jami, ada petugas dari Kemenak datang. Pak Kiai mau pinjam KTP-nya. Untuk apa? Ini seluruh kiai di Jember terdaftar semua, cuma Pak Kiai yang gak ada daftarnya. Loh, saya gak perlu didaftarkan. Loh enggak, Kiai ini perlu katanya. Hanya dipinjam, didaftarkan. Nggak taunya didaftarkan jadi penyuluh. Kok didaftarkan? Saya sudah gak mau. Lama-lama besoknya ditelepon, Pak Kiai besok ada waktu enggak? Untuk apa? Ini yang penyuluh kumpulan. Untuk apa kumpulan? Bikin rekening. Saya gak ada waktu. Padahal saya gak kemana-mana, bilang gak ada waktu. Kalau Kiai gak bisa kumpulan, mungkin punya rekening. Kalau rekeningnya ada, tapi entah masih hidup atau mati gak tahu, karena gak pernah diisi. Akhirnya saya kasih rekening.
dapat beberapa bulan ditelepon, Pak Kiai, rekeningnya dah dilihat apa belum? Mengapa? Dah ditransfer kemarin. Akhirnya pas keluar ada ATM, iseng-iseng penasaran, saya tengok di ATM ada apa enggak ini. Setelah dilihat waktu itu ada uang masuk 2,5 juta menjelang hari raya. Apa yang terjadi? Setelah tahu ada uang 2,5 juta masuk, senang juga itu. Awalnya tidak mau, dapat senang juga itu. Wah, ini cukup, ini beli. Ini artinya apa? Zaman sekarang ini ya seperti itu memang. Apa yang nggak dibayar? Dibayar semua. Ini tuntutan keikhlasan. Kalau nggak ikhlas bahaya. Ini yang ketiga. Yang keempat, ini bahaya bagi kita. Apa yang keempat? Wa tafaqahu li ghairiddin. Orang mencari ilmu bukan karena agama. Karena apa mencari ilmu? Karena formalitas. Dulu pondok-pondok salafiyah yang besar-besar gak ada ijazahnya. Betul guru? Gak ada SMP, gak ada SMA, cuma belajar kitab. Setelah masa-masa reformasi, karena banyak kiai, banyak ustadz, banyak tuan guru, jadi bupati, wakil bupati, jadi DPR, jadi ini, akhirnya orientasi masyarakat berubah. Kalau sebelumnya, kalau punya anak nanti masuk pondok pesantren biar dapat barokahnya tuan guru, urusan rezeki pasrah pada Allah. Padahal orang dulu yang mau dimakan sulit. Setelah masa reformasi berubah, punya anak SD, SMP, SMA, perguruan tinggi, agamanya gak ngereken sekarang, gak peduli, yang penting punya sarjana. Nah, mengapa seperti itu? Terjadi kekhawatiran masyarakat. Kalau anak kita gak punya ijazah sarjana, khawatir nanti sulit cari kerja, ujung-ujungnya kerja. Jadi sekarang, nah ini artinya apa? Pada masa seperti sekarang ini, karena tuntutan kehidupan modern seperti itu, ya gak apa-apa anak-anak kita sekolah umum, perguruan tinggi dan sebagainya, tapi jangan sampai pendidikan agamanya kurang. Jangan sampai pendidikannya agamanya tidak diperoleh secara memadai. Mengapa? Bahaya saudara. Kalau anak-anak kita ini gak memperoleh pendidikan agama yang cukup, pendidikan agama yang memadai, nanti anak kita kerja di mana, di sana, di sini, terpengaruh faham di luar ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya apa? Menjadi anak durhaka pada orang tua. Orang ini kalau masih ahlus sunnah seperti ini, biasanya berbakti sama orang tua. Orang tuanya datang disambut, dicium tangannya. Kalau nanti orang tuanya meninggal, dia bikin kenduri, sedekah, tasyakuran, kenduri, tahlil. Nanti ziarah ke kuburan, berbakti pada orang tuanya. Tapi kalau anaknya keluar dari ahlus sunnah ikut wahabi, sudah gak mau sama orang tuanya. Kalau mati gak boleh dibacakan talqin, gak ada tahlil, gak ada macam-macam. Ini anak durhaka. Mengapa? Anaknya ketika masih remaja oleh orang tuanya tidak diberi pendidikan agama yang cukup. Karenanya pendidikan agama itu sangat penting. Dan saya bersyukur ternyata kawan-kawan yang menjadi dekan, menjadi dosen di UIN di Jambi, Universitas Islam Jambi, ini ternyata banyak para ustadz, para ulama. Insyaallah ya, selama beliau-beliau ini masih ada, insyaallah kota Jambi aman. Amin Allahumma. Insyaallah bisa dijaga steril itu, bisa diawasi. Nah, ini pentingnya kita ini mengetahui fitnah akhir zaman. Mengapa? Kalau kita ini mengetahui fitnah akhir zaman, kita bisa mengambil kebijakan. Anak kita mau diapakan, anak kita mau diarahkan bagaimana. Kalau kita gak tahu, perlu memang mengetahui macam-macam fitnah akhir zaman. Kalau gak tahu bahaya, khawatir kita ini ikut suatu kelompok, apakah itu kajian keagamaan, ternyata kajian keagamaannya keluar dari ahlus sunnah wal jamaah, akhirnya masuk bagian dari fitnah akhir zaman. Nah, saya kira ini beberapa hal yang perlu saya sampaikan kepada saudara-saudara. Karena ini sudah asar, belum? Sudah asar ya. Dan saudara-saudara sudah sholat asar apa belum? Belum. Karena belum sholat asar, saya gak perlu berlama-lama.
Ini ada Tuan Guru Yusuf, Tuan Guru Kashful dan lain-lain. Mungkin nanti menyampaikan sepatah dua patah kata, memberikan pemantapan kepada kita. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi terlelap sebentar hilang. Paling 5 menit. Terima kasih kami ucapkan kepada Kiai Haji Idrus Ramli yang telah menyampaikan ceramah pada sore hari ini. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat menjadi ilmu dan bermanfaat bagi kita sekalian. Terima kasih semuanya. Secara selanjutnya yaitu kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Tuan Guru kita Kashful Anwar. Padanya kami persilakan. Sambutan. Sambutan apa nih? Kalau kalian Namanya menyambut. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, kita hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Syekh Ustaz Idrus Ramli dari Jawa Timur, Jember. Yang sama-sama kita hormati Tuan Guru kita Kiai Haji Dr. Muhammad Yusuf bin Abdullah MPD, pimpinan Pondok Pesantren Al-Asyiqin. Al-Asyiqin, Muhibbin Al-Asyiqin. Yang saya hormati Tuan Guru, oleh ulama, Tertib Tandai, dan juga kepala desa. Nah, pakai dari bawah. Nah, bagiannya di atas. Itu Roman. Kursinya kurang. Ya. Ini cuma ini sebenarnya salah saya tadi. Terlambat datang tuh di bawah. Ini taruh di atas, pakai des di bawah ini. Saya pakai des sudah maafnya. Buat negara ulama jadi pandai dan ibu-ibu, bapak-bapak sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada sore hari ini kita dapat bersilaturahmi, bermuajahah dengan Tuan Guru kita Kiai Haji Idrus Ramli yang dikenal dengan gelar Singa Aswaja. Bapak Ibu kalau buka YouTube pasti tahu ya, Idrus Ramli PS Wahabi. Nah, jadi pertengkaran beliau ini dengan Wahabi lah, Salafi Wahabi. Luar biasa ya, alhamdulillah. Beliau ini kita doakan semoga sehat ya, semoga tetap bugar dalam menegakkan ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya luar biasa, alhamdulillah. Pada nisfu Sya'ban kemarin saya undang ke masjid saya di Pematang Sulu. Beliau datang, alhamdulillah. Dan beliau ini Bapak Ibu barangkali sudah tahu, kita semua mempunyai pondok juga di Awin ya, Jaya ya, Pondok Pesantren Al-Hujjah. Nah, jadi beliau ini belajar di orang Jambi sekarang ya, sebulan sekali di Jambi, sekarang 2 bulan sekali di Jambi. Bunda Zid Kaman sini maunya. Dan insya Allah katanya nambah lagi. Sebab tadi dibilang ada 2 ustad kiri kanan siap. Selaku Ketua MUI Kota Jambi siap memfasilitasi. Ya. Nah, kamu Ustaz? Mana? Ya, Pak Kades banyak nih ya, Pak Kades. Tunas muda banyak memang. Tunas muda apa tunas baru? Oh, tunas baru. Biasa kita ditabari orang. Tunas baru, tunas muda, sama ini tunas baru ya. Nama barunya gitu. Tunas itu berkembang. Yang pertama Bapak Ibu, kita ucap terima kasih kepada Ustaz Idrus Ramli yang telah memberikan tadi pencerahan kepada
kita alhamdulillah luar biasa. Kalau nanti kurang lihat YouTube-nya ya, ketik aja Idrus Ramli itu banyak sekali, dan alhamdulillah banyak Wahabi itu tumbang dengan dalil-dalil yang beliau sampaikan dengan Wahabi. Nah ini penting karena menjaga aswaja ini Ahlussunnah wal Jamaah itu adalah hal yang terpenting bagi kita, khususnya kepada anak-anak kita ini. Jangan sampai masuk kepada pondok pesantren yang dikatakan yang tadi Salafi atau Wahabi. Sekarang ini banyak nama pondok Pak di Jambi itu. Nama pondoknya adalah Pondok Pesantren Sahabat Nabi, Pondok Pesantren Imam Syafi'i, Pondok Pesantren Abdurrahman bin Auf, Pondok Pesantren Ubay bin Ka'ab, Pondok Pesantren Abu Bakar As-Siddiq. Itu semua nama-nama Nabi. Tapi kata beliau, pernah ceramahnya tempat saya kemarin, iya nama pondoknya Sahabat Nabi, tapi ajarnya Abu Jahal. Ya, Pondok Pesantren Abu Bakar, ajarnya Abu Jahal. Yang keluar dari pondok nanti anaknya durhaka, tidak mau talqinan, tidak mau maulidan, tidak mau tahlilan. Itu gara-gara digembleng di pondok pesantren yang tadi abu-abu tadi. Ya, jangan sampai. Maka kita selaku orang tua, mari kita betul-betul mendidik anak kita agar tetap terjaga dalam manhaj ya Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, satu-satu kita mencari itu. Jadi baginda Rasul, sahabat, tabi sampai kepada Rasul Anbiya sekarang ini, itulah yang kita ikuti. Ya kita seberang ini, saya ini Pak orang seberang itu. Ya, saya ini Okesku. Tahu Okesku? Tolak Kemang seberang kota. Nah, itu ngurus kampung saya Tolak Kemang. Jadi kan Ustaz kalau tanya Juhud di kampung saya Tolak Kemang. Jadi saya ini ya sama lah dengan Ustaz Yusuf ya di UIN Sultan Taharus Jambi sebagai dosen di sana. Alhamdulillah. Nah, doakan kami juga kepada Ustaz Yusuf ya yang telah membina Pondok Pesantren Darul Asyikin ini diberi kesehatan, kemampuan, kekuatan, dan kesabaran ketabahan. Memang pondok baru itu perlu sabar, ya. Tidak macam Ubay tadi, tidak macam Abu Karabu itu banyak yang support dananya. Kalau kita sini ya sesak semen. Lagunya ya dana. Hah? Lagunya ya dana. Iya. Tapi kata Ustaz Ramli, kalau pakai lagu ya dana cepat gitu. Dana ya dana. Ya dana. Itu cepat selesai. Pondok pesantren Darul Asyikin ini, mudah-mudahan ini. Sebab pondok ini ditempatkan di sini untuk anak kita lah, ya. Insya Allah ada lahir di pondok ini menjadi ulama seperti Bapak Haji Idrus Ramli. Mau lah Pak Bu? Anak-anak dari Kiai mau? Nanti dikirim ke Tarim, ya, Hadramut. Waktu para pencetak, para kiai, para ulama di Tarim itu. Kalau tidak jauh, di Jawa Timur kan, di tempat Ustaz Idrus Ramli atau di mana ini apa namanya? Itu udah Awing. Hah? Di Awing. Awing, Al-Hijjah, dekat gitu ya. Jadi artinya yang namanya pendidikan agama ini penting untuk kita tanamkan kepada anak-anak kita supaya kita nanti insya Allah sejuk kuburan kita. Ya, sebab apa? Idza mata bani Adam in qata amalu illa min talas. Ya, ilmu yang tafa'u bihi, amalun jariyah, wa waladun soleh yad'u lahu. Anak yang soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Itulah harapan kita. Ya, tidak ada guna harta banyak tapi anak congkak, anak durhaka. Yang penting anak soleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Ya. Jadi terakhir saya terima kasih kepada Bapak Ibu. Alhamdulillah saya sudah Ustaz Yusuf ya datang. Alhamdulillah saya juga ketemu dengan Ustaz kita ini, Ustaz Idrus Ramli. Dan mudah-mudahan kita menghasilkan lagi kedua orang tua kita ini, diberi kesehatan oleh Allah, kurang diberi sehat betul-betul apa namanya, Banyak lah ngurus.
mengembangkan ajaran agama Allah di muka bumi ini ya. Tadi saya bersama teman saya ini Bapak Dr. Thomas Muhammad Sadi ya, ini Pak Dr. sama-sama saya di pasca sarjana ya, ngajar di Sultan Pasir. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan, dan mudah-mudahan apa yang telah disampaikan oleh Haji Dr. Ibu Sambil tadi dapat insya Allah dapat kita cerna dalam pikiran kita dan dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah Ba'da Syawal ya, Ba'da Syawal nanti beliau datang lagi. Ini sudah 2 orang lah pesan di Tebo melalui saya nih. Dua di Rimbo 1, di Tebo 1. Nanti kita jadwalkan ini lagi ya. Itu ya langsung ke Bungo, ke Tebo, beberapa titik maupun yang lain nanti. Boleh nanti kalau di Muara Jambi kita kembali undang ya. Maka guys bisa masing-masing dikasih tahu itu jadwalkan. Tapi ya dengan tabligh akbar ya, luar biasa di Indonesia. Mereka itu terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini koneksi dan ada kayak biasa ya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah dan dimuliakan Allah, untuk menutup acara kita pada sore hari ini, yaitu kita tutup dengan pembacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Timur. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Alhamdulillah wa mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'a hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظنا في أسماعنا وأبصارنا وأزواجنا وذرياتنا واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها على القادرين لها فاتمها علينا. اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا. اللهم اجعل هذا المكان مكانا معمورا مباركا بالطياب والصالحين إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا معمورا بالطياب والصالحين إلى يوم الدين. اللهم اجعل هذا المكان مكانا مباركا معمورا بالطياب والصالحين إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. تقبل الله منكم. Alhamdulillah, tamam. Untuk guru yang dimuliakan Allah.
Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhirnya acara kita pada sore hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun sikap, dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita pulang, kita foto bersama para tuan-tuan guru, tetap di atas, dan kita jemaah di bawah. Kita foto dari belakang nanti. Menghadap ke silakan bawa Pak. Belum Di depan lebih warga sekitar sini jemaah di depan dan Ustaz tetap di memang belakang. mukhayam sering dilakukan oleh karena warga sini juga. Itu yang ngawasi orang tua-tuanya juga di sini. Jadi warga yang ngaji ini setiap minggu warga ngaji ibu-ibunya.